Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Baiklah, tanpa membuang banyak waktu pada pagi menjelang siang hari ini, langsung saja izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, yang kami hormati kepada kedua dosen kami, yang terhormat Ibu Dr. Anda Epi Ratna Kartikawati, MPD PhD, dan Bapak Ardi Saputra, SPD MSc, serta teman-teman seperjuangan kami. Baiklah, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 1, teori motivasi dan persuasi, akan membahas faktor-faktor motivasi yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Fitriah Safa Amani, dan rekan-rekan saya ada Safarudin Huda, ada Miftah Sara Aulia, ada Patsi F. Hauli, dan ada Rian Hadi Putra. Baiklah, langsung saja untuk slide pertama, pengertian dari motivasi yang akan dipaparkan langsung oleh saudari Miftah Sara Aulia. Kepadanya dipersilakan. Baik, apa itu motivasi? Menurut para ahli, motivasi berasal dari kata Latin movere, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Jadi, motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur oleh tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan. Kata-kata kebutuhan, keinginan, hasrat, dan dorongan. Semuanya serupa dengan motif yang merupakan asal dari kata motivasi. Motivasi secara umum adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Miftah Sara Aulia yang sudah memaparkan pengertian dari motivasi. Selanjutnya, pengertian dari persuasi yang akan dipaparkan langsung oleh saya. Baiklah, persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi ini, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Persuasi pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan berinteraksi antar manusia dalam kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kedua belah pihak. Tujuan dari persuasi ini untuk mengubah sikap, pendapat, ataupun perilaku. Nah, ketika bertujuan untuk mengubah sikap, maka berinteraksi pada aspek efektif. Begitupun kalau bertujuan untuk mengubah pendapat berkaitan dengan aspek kognitif, dan yang terakhir, ketika bertujuan untuk mengubah aspek perilaku berkaitan dengan sikap motorik. Baiklah, selanjutnya tentang faktor-faktor motivasi yang akan dilanjutkan oleh rekan kami. Kepada saudari Faridsi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis motivasi. Jadi, boleh diulas kembali, motivasi merupakan proses psikologi dalam diri seseorang dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, faktor ini dapat muncul dari dalam diri atau intrinsik maupun dari luar diri atau ekstrinsik. Ardana mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi antara lain. Yang pertama, karakteristik individu yang terdiri dari minat, sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan, situasi pekerjaan, dan kebutuhan individual. Lalu yang kedua, ada jenis-jenis pekerjaan atau faktor-faktor pekerjaan. Yang pertama, faktor lingkungan pekerjaan, yaitu gaji dan benefit yang diterima, kebijakan-kebijakan perusahaan, dan supervisi. Lalu, faktor dalam pekerjaannya ada sifat pekerjaan, rancangan tugas atau pekerjaan, dan pemberian pengakuan terhadap prestasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Faridsi yang sudah memaparkan hasil dari faktor-faktor motivasi. Baiklah, selanjutnya faktor motivasi eksternal yang akan dipaparkan oleh saudara Syafarudin Huda. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Next slide. Oke. Jadi ini menurut
Wahyu Sumijo 2001.242. Faktor yang mempengaruhi motivasi meliputi faktor internal yang bersumber dari dalam individu, sikap dan bakat, kepuasan, pengalaman, dan lain sebagainya dalam pekerjaan. Dan faktor eksternal yaitu bersumber dari luar individu, pengawasan gaji, lingkungan kerja, kepemimpinan. Sutrisno mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi di antara lain yaitu satu, faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri yaitu faktor motivasi yang bersumber dari luar individu. Motivasi ini timbul karena adanya peran dan pengaruh dari luar. Misalnya seperti lingkungan kerja yang menyenangkan, kompensasi yang memadai, dan supervisi yang baik. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Syafruddin Huda yang telah memaparkan faktor dari eksternal, faktor motivasi eksternal. Dan yang terakhir, faktor motivasi dalam bentuk internal yang akan dilanjutkan atau dipaparkan langsung oleh Saudara Rian. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membacakan faktor internal atau berasal dari dalam diri karyawan atau seseorang. Faktor internal ini sendiri yaitu faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri individu. Motivasi ini timbul karena adanya keinginan seseorang untuk berprestasi dan bertanggung jawab pada hidupnya. Beberapa hal yang termasuk faktor internal yaitu diantaranya 1. Kebutuhan, 2. Harapan, 3. Tanggung jawab, 4. Harga diri dan prestasi, 5. Dan keputusan dan kepuasan kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Rian. Baiklah teman-teman semua, mungkin ini saja yang materi diskusi pada hari ini. Kami kira cukup sudah. Kepada teman-teman yang masih kurang mengerti atau kurang paham mengenai materi kami pada pagi menjelang siang hari ini, kami persilakan untuk bertanya. Kami buka untuk sesi bertanya. Nah, setelahnya mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.